Oke, halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku dan di series Yuk Wisuda. Nah, jadi salam kenal, aku Raja. Nah, di series ini aku bakalan sering guys bikin video-video gitulah intinya yang bisa ngebantu teman-teman semuanya buat bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen semangat wisuda, kalian bisa langsung ikutin aja series ini. Nah, dan di video kali ini aku pengen bahas bagaimana cara atau tips atau manajemen agar kita bisa menyelesaikan skripsi kita itu dengan baik dan rapih ya tentunya teman-teman. Karena dua hal ini aku rasa merupakan poin yang penting untuk mengerjakan skripsi. Karena aku lihat guys, kalau misalkan kita ngerjakan skripsinya itu berantakan, nggak rapi gitu guys, terus nggak termanajemen dengan baik, nah itu bakal bikin kitanya sendiri buat males ngerjain skripsi teman-teman. Nah makanya biar kita nggak males dan nggak makin lama kita wisudanya, jadi kalian bisa coba tips-tips yang bakal aku kasih berikut ini. Nah oke, jadi jangan lupa guys buat like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya biar kalian gak kelupaan sama channelnya guys. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tips yang dari pengalaman aku gitu ya guys ya, karena kebetulan aku juga sudah lulus S1, sudah sarjana teman-teman, dan sekarang lagi menempuh perkuliahan di bangku S2 guys. Nah oke, jadi di sini eh, hal yang pengen aku kasih tahu pertama kali itu adalah bagaimana cara kita manajemen file teman-teman. Nah jadi di sini aku saranin buat kita itu bisa memanage file keperluan skripsi kita itu dengan baik teman-teman. Jadi yang pertama misalkan kalian punya literatur-literatur ataupun kalian punya judul-judul skripsi contoh gitu teman-teman. Nah itu kalian simpan di satu file yang rapi dengan judul yang baik teman-teman. Apalagi kalau misalkan judul-judulnya itu penting guys. Jadi kalian bisa rapihkan. Contoh nih ya. Contoh di sini aku punya skripsi aku yang ini tesis guys. Nah ini contoh jurnal-jurnal yang aku rasa itu lumayan penting guys. Jadi aku kasih tanda gitu guys, nggak terserah aja gitu judulnya apa. Di sini aku kasih oke nih. Nah ini oke nih satu, oke nih dua, dan oke nih tiga. Artinya tiga tiga jurnal atau tiga literatur ini aku rasa cukup menarik lah gitu guys dalam membantu skripsi aku. Nah itu makanya aku kasih judul. Nah terus nanti aku biasanya aku rapihin gitu guys, yang mana yang judul yang mana yang tabel-tabel pokoknya gitulah intinya. Aku saranin kita itu untuk bisa manajemen file dengan baik guys, karena aku pernah ngalamin ketika kita pengen literatur yang mana gitu guys, kita udah kelupaan, akhirnya bikin kita nyari lagi, bikin lama lagi, bikin momentum kita waktu semangat itu hilang guys. Nah makanya aku saranin buat rapikan file kalian. Oke, lanjut lagi ke step yang kedua. Nah step yang kedua, karena dalam mengerjakan skripsi itu kita sering berurusan dengan berbagai aplikasi guys. Contohnya itu Microsoft Word, Microsoft Excel, lalu Google Chrome gitu teman-teman. Nah jadi aku bakal coba jelasin masing-masing aplikasi ya guys ya. Jadi yang pertama itu Microsoft Word untuk bikin dokumen skripsi kitanya teman-teman. Nah jadi buat kita yang masih belum jago-jago banget guys buat ngerjain buat make Microsoft Word, saran aku guys, sembari kalian ngerjain skripsi, sembari kalian belajar ya guys ya. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu apa aja sih yang sebenarnya perlu kita pelajari agar memudahkan kita dalam menyusun skripsi, teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu adalah yaitu bagaimana cara untuk membuat heading ya guys ya. Nah, itu kalian bisa cari aja di internet, di YouTube channel aku juga ada aku jelasin. Nah, yang namanya heading itu adalah yang ini guys, yang di bagian style ini. Di sini kalau kalian cari, di sini ada heading satu, heading 2 dan heading 3, bahkan heading 4 ya guys ya. Nah, jadi fungsi heading ini adalah sebagai penanda untuk setiap judul, subbab maupun cucu bab ya guys ya. Yang mana nantinya pengaruhnya itu adalah
kalian bisa membuat daftar isi otomatis guys. Nih kayak gini contohnya bentar. Nah yang ini. Nah ini adalah contoh daftar isi otomatis yang kita bikin dari heading itu tadi guys. Nah jadi kalau misalkan kalian bikin skripsi tapi polos gitu guys, nggak ada headingnya, nah itu pasti bakal bikin kalian ribet nanti di akhir-akhir guys. Jadi aku saranin kalian mending capek-capek di awal daripada kalian ribet di akhir guys, karena itu ngeselin banget ya guys ya. Karena waktu kita kayak misalkan udah selesai di tahapan akhir guys, tapi kita masih ada revisi, kadang bikin kita kesel gitu guys. Ya padahal aku udah mau happy-happyan gitu. Nah itu kenapa aku saranin kalian mending capek-capek di awal gitu teman-teman. Nah jadi contohnya ketika kalian tekan Ctrl F ya guys ya untuk find, Ctrl F. Nah nanti bakal ada yang ini guys, navigation buat heading. Nah di sini kalau kalian lihat di sini udah lengkap nih guys. Nah ini dengan bantuan heading ya guys ya. Jadi kalau misalkan yang paling besar aku kasih heading 1, lalu subbabnya aku kasih heading 2, makanya dia menjorok ke dalam guys ya. Bahkan ada yang menjorok ke dalam lagi. Nah ini namanya cucu bab ya guys ya. Nah ini aku pakaikan heading 3. Umumnya dia sampai heading 3 juga udah cukup guys. Tapi tergantung keperluan dari skripsi kalian juga. Nah jadi ketika kita pencet teman-teman, contoh aku pengen pergi ke metode penelitian, kita nggak perlu nge-scroll lagi guys, karena kita udah bisa langsung pergi ke halaman tersebut. Nah itu juga kegunaan dari heading, bisa memudahkan kita. Aku pengen pergi ke analisis data, tinggal kita cari guys di sini di tab heading ini, ke hasil dan pembahasan, tinggal kita pencet. Nah dan beberapa dosen pun ada yang meminta kita untuk menggunakan heading ini ketika membuat skripsi guys. Karena mereka udah paham dan mereka pengen gampang gitu guys ketika mengkoreksi file skripsi kita. Makanya kalian perlu paham yang namanya heading. Di sini aku nggak jelasin ya guys ya cara gunanya gimana. Intinya kalian coba cari aja. Oke, lanjut lagi guys ke step yang berikutnya, yaitu adalah kalian perlu gunakan reference manager ketika kalian membuat daftar tabel, daftar gambar ataupun daftar lampiran ya guys ya. Jadi misalkan nih biasanya kan nih waktu kalian bikin tabel, entah itu di atas atau di bawah bakal ada informasinya, informasi tabel berapa gitu kan. Tabel 4 titik berapa atau misalkan tabel 4 gini guys. Nah, ini jangan kalian bikin manual juga guys ya. Karena kalau kalian bikin manual capek guys. Kalian pasti bakal ribet nantinya. Ini kita bikinnya menggunakan reference manager ini guys. Nah jadi kalian perlu pelajarin bagaimana cara memberikan caption pada tabel, pada gambar maupun pada lampiran guys ya. Sehingga nantinya ketika kalian membuat daftar tabel seperti ini guys, ini juga tidak dibuat secara manual melainkan otomatis guys ya. Nih. Nah dia nggak dibuat secara manual guys. Oke, jadi kalian harus paham ya guys ya, biar kalian nggak ribet nantinya. Karena kalau kalian sudah sampai di tahapan skripsi, sudah sampai akhir, pasti banyak kan yang kalian pengen ubah-ubah gitu guys. Nah tentunya kalau misalkan kalian ubah, bikin daftar lampiran, daftar tabel, bahkan daftar isi manual, kalian bakal ribet buat ganti-ganti halamannya nanti guys. Jadi jangan sampai kalian manual guys ya. Kalian usahakan otomatis, kalian pelajari. Dan ini berguna banget guys buat pekerjaan kalian nantinya dan kedepannya lah gitu guys. Jadi aku saranin kalian pelajari. Oke, yang ke berikutnya adalah yaitu kalian harus paham yang namanya pembagian break ini guys. Nih, pack breaks. Ada pack break, ada section break ya guys ya. Nah, jadi pack break ini fungsinya buat apa? Biasanya aku gunakan yang ini, yang page. Dan juga section breaks ini yang aku biasanya gunakan next page guys. Nah ini kalau kalian paham, kalian bakal lebih gampang membuat halaman guys ya. Nah karena dalam kampus itu guys biasanya ada request lah gitu guys dalam apa namanya, kita itu punya pedoman dalam penulisan skripsi setiap kampusnya gitu guys. Nah jadi contohnya di sini kalau misalkan ada yang namanya bab besar,
halamannya itu jadinya nggak muncul guys. Nih kalau kalian lihat di lembar ini nggak ada halaman, tapi di lembar berikutnya ada halaman nih guys. Nah, jadi setiap bab besar dia itu nggak ada halamannya guys. Nah, berikutnya ada. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena kita ada pengaturan page break dan section break ini guys. Jadi kapan kita harus menggunakan section break kita harus tahu teman-teman. Jadi aku saranin kalian juga harus paham yang ini. Nah, lalu yang paling penting juga kalian harus bisa memberikan yang namanya nomor ya guys ya. Nih, penomoran. Penomoran header dan footer tergantung dari skripsi kalian. Kalau di kampus aku itu dia penomorannya itu di bagian atas ya guys ya, atau header. Nah, jadi kalian harus paham yang namanya page number ini, header footer, biar kalian bisa membedakan. Dan bagian yang ini guys ya, nih yang navigation dan option ini kalian harus pahami guys, cara memberikan penomoran halaman di skripsi kita guys di Microsoft Word gitu lah. Nah, lalu misalkan ada yang berbeda juga nih guys. Nih, misalkan kalau dia dari potret berubah menjadi landscape, itu pengaturannya juga dari break ini tadi, teman-teman. Nah, makanya kalian harus paham. Lalu di sini kalau kalian lihat ada nomor halamannya juga, guys. Kalau misalkan kertasnya seperti ini, nomor halamannya bakal berubah gitu. Nah, ini penggunaannya juga pakai pakai page break dan section break tadi, dan di pengaturan page number. Makanya kalian harus paham guys ya. Nanti aku bakal coba bikinin video terpisahnya juga buat jelasin mungkin masing-masing kalau misalkan kalian memang tertarik guys. Makanya kalian like videonya, jangan klik tombol subscribe-nya guys. Oke, dan berikutnya adalah yang aku rasa paling penting, yaitu bagaimana cara kita mensitasi ya guys ya, intinya mensitasi jurnal-jurnal ataupun referensi-referensi kita yang kita gunakan. Nah, di sini aku masih belum menggunakannya karena ini bukan skripsi aku guys. Nih kalau kalian lihat di sini ada referensi kan guys, ada sitasi, dan sitasi ini kita tulis manual nih kalau yang di sini guys ya. Tapi aku saranin jangan manual guys. Kalian bisa gunakan aplikasi bernama Mendeley guys nih. Jadi kalian bisa install Mendeley, kalian pelajarin Mendeley, dan kalian bisa pelajarin gimana caranya pakai sitasi Mendeley guys. Jadi ketika kalian bikin sitasi, ketika kalian pengen naruh sitasi di akhir kalimat begitu teman-teman, nah itu bakal otomatis. Dan ketika kalian bikin daftar pustaka seperti ini, yang ini, kita coba cari daftar pustaka. Nih yang ini guys. Nah, ini nanti juga bakal otomatis guys menggunakan Mendeley tadi. Nah, jadi kalian pelajari yang namanya Mendeley ya guys ya, yang ini. Nah, ini sangat penting juga buat kalian yang sering ngerjain kerjaan-kerjaan ilmiah guys. Kalian perlu belajar bagaimana cara penggunaan Mendeley. Oke, sekarang ke step yang berikutnya, yaitu adalah di bagian ini teman-teman, di bagian lampiran ya guys ya. Nah, jadi di bagian lampiran itu biasanya kita menaruhkan tabel-tabel coding atau perhitungan kita ya guys ya, yang mana tabelnya itu kadang panjang lebar gitu teman-teman, dan gak muat lah gitu di satu page. Nah, jadi bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya adalah kalian bisa copy tabel dari Excel. Jadi di bagian Excel itu, di codingan Excel kalian itu sudah kalian edit teman-teman. Contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya seperti ini guys. Jadi langsung kalian copy, dan ketika kalian paste ke Microsoft Word, itu kalian perlu paste dengan bentuk nah seperti ini guys contohnya guys. Ini udah aku format dengan format tabel seperti yang ada di pedoman gitu guys. Nah, jadi cara kopinya tinggal aku copy seperti ini contohnya. Lalu di bagian ininya aku kasih pastenya seperti ini guys, yang ini, paste as a picture. Nah, jadi dia bakal ke paste dalam bentuk foto nantinya guys ya, bukan dalam format tabel pada umumnya. Jadi kita bisa untuk mengatur lebih leluasa lah gitu guys, untuk mempermudah kita untuk masukkan lampiran begitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu guys ya untuk di Microsoft Word-nya. Mungkin beberapa hal yang perlu kalian pelajari lebih lanjut untuk memudahkan kalian dalam penggunaan
dalam menyelesaikan skripsi nantinya guys. Nah untuk di Microsoft Excel aku saranin juga kalian gunakan rumus-rumus sederhana lah gitu guys ya dalam membantu kalian. Jadi eh, ketika ada data yang berubah itu masih bisa dia berubah otomatis guys, gak perlu kita tulis manual lagi karena dia sudah menggunakan rumus. Contoh di sini kayak misalkan ini biaya benih dan lain sebagainya, ini menggunakan rumus nih guys nih. Jadi ketika aku ubah di sini juga bakal berubah begitu teman-teman. Jadi aku saranin gunakan rumus lah gitu, jangan manual, jangan jangan manual intinya guys. Kalau bisa kalian pelajari rumus-rumus yang lebih advance seperti VLOOKUP, HLOOKUP begitu teman-teman, atau rumus if begitu guys. Jadi kalian bisa mengcoding dengan lebih leluasa. Oke, jadi seperti itu guys ya mungkin tips yang bisa aku kasih tahu. Nah dan kemudian untuk Google Chrome guys, intinya kalian bisa cari-cari referensi-referensi dalam penulisan dari kalian mulai penulisan skripsi lah gitu guys. Kalian bisa cari referensi sebanyak mungkin lah guys ya, misalkan di website kampus begitu teman-teman, di repository namanya guys, ataupun di Google Scholar ya guys ya. Nah itu mungkin bisa menjadi media kalian untuk nyari inspirasi lah gitu guys. Kalau misalkan kalian masih dalam tahap penyusunan, kalau kalian sudah masih dalam tahap pencarian ide guys. Tapi kalau kalian sudah dapet, lalu kalian dalam tahap penyusunan, kalian bisa cari-cari juga referensi-referensi yang sama dengan penelitian kalian, biar kalian tahu gimana sih metodenya, apa sih rumusan masalahnya begitu teman-teman. Pokoknya jangan males membaca skripsi-skripsi orang guys ya, biar kalian bisa lebih cepat waktu kalian penyelesaian skripsi guys. Seperti itu ya guys ya. Nah mungkin begitu guys tips-tips yang bisa aku berikan untuk bantu kalian dalam menyelesaikan pendidikan kalian lah guys ya, dan mendapatkan gelar sarjana. Nah semoga tips yang aku berikan tadi bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar, atau kalian punya kritik maupun saran, kalian bisa langsung komen aja ya guys ya. Dan pastikan jangan lupa like videonya guys banyak-banyaknya, biar aku makin semangat buat bikin video selanjutnya. Dan klik tombol subscribe-nya biar kalian gak kelupaan dengan channel satu ini guys. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.